Salam singa. Selamat berjumpa kembali anak-anak di ruang belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran, bilangan pecahan, dan desimal. Sebelum kita melakukan operasi hitung campuran pada bilangan pecahan dan desimal, terlebih dahulu kita harus mengetahui urutan cara pengerjaannya. Yang pertama, kita lihat bentuk pecahan yang dominan. Setelah itu, kita kerjakan sesuai aturan pengerjaan hitung campur. Kemudian, jika ada operasi pembagian, kita rubah terlebih dahulu ke dalam operasi perkalian. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Yang pertama, 3/17/20 ditambah 4,5 dikali dalam kurung 24/25 dikurangi 82%. Untuk menjawab soal tersebut di atas, yang pertama kita lakukan adalah kita lihat bentuknya. Bentuk yang dominan pada soal tersebut adalah bentuk pecahan. Maka semuanya kita rubah ke dalam bentuk pecahan. 3/17/20 ditambah 4,5 kita rubah menjadi 45/10 dikali dalam kurung 24/25 dikurangi 82% kita rubah menjadi 82/100. Setelah kita rubah ke dalam bentuk pecahan, selanjutnya kita kerjakan sesuai aturan pengerjaan hitung campur, yaitu dengan urutan tanda kurung, kemudian operasi perkalian atau operasi pembagian, kemudian operasi penjumlahan atau operasi pengurangan. Pada contoh soal di atas, kita lihat bahwa dalam soal terdapat tanda kurung. Maka operasi hitung pada tanda kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Di mana dalam tanda kurung itu kita lihat adalah operasi pengurangan antara 24/25 dikurangi 82/100. Kenapa 82/100? Karena tadi 82%-nya kita sudah rubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 82/100. Nah, kita lihat di sini dalam operasi pengurangan ini kita lihat bahwa penyebutnya belum sama. Dan dalam operasi penjumlahan dan operasi pengurangan pada pecahan, syarat untuk pengerjaannya adalah penyebut harus sama. Untuk itu kita samakan terlebih dahulu penyebutnya memakai KPK. Kita cari KPK dari 25 dan 100 adalah 100. Maka penyebutnya kita rubah ke 100. 25 menjadi 100 dikalikan dengan 4. Karena bawah dikali 4, maka atas juga dikali 4. Selanjutnya pada 82/100 penyebutnya sudah 100 sehingga tidak perlu kita rubah. 24 kita kalikan dengan 4, itu hasilnya adalah 96. Sedangkan 25 dikalikan dengan 4 hasilnya 100. Jadi 24/25 itu sama dengan 96/100.
Nah, di sini kita lihat bahwa penyebutnya sudah sama, yaitu 100. Sehingga pada pecahan tersebut kita bisa mengerjakan operasi pengurangannya. 96/100 kita kurangkan dengan 82/100. Kita ingat kembali pelajaran minggu kemarin bahwa dalam operasi pengurangan ataupun operasi penjumlahan, yang kita kurangkan atau yang kita jumlahkan hanyalah pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Maka kita kurangkan antara 96 dengan 82, itu hasilnya adalah 14. Jadi 96/100 dikurangi 82/100, itu hasilnya adalah 14/100. Setelah operasi pada tanda kurung, kita lihat pada soal terdapat operasi perkalian. Maka kita kerjakan operasi perkaliannya antara 4,5 dengan hasil dari 24/25 dikurangi 82%. Atau kita tulis di sini 4,5 tadi sudah kita rubah menjadi 45/10 dikali hasil dari 24/25 dikurangi 82% tadi adalah 14/100. Pada operasi perkalian pada pecahan yang kemarin kita pelajari bahwa pembilang kita kalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Pada pembilang di sini adalah 45 dan 14. Maka kita kalikan antara 45 dan 14, hasilnya adalah 630, sedangkan penyebutnya di sini adalah 10 dan 100. Kita kalikan 10 dengan 100, hasilnya adalah 1000. Jadi 45/10 dikalikan dengan 14/100, itu hasilnya adalah 630/1000. Selanjutnya kita akan melakukan operasi penjumlahan antara 3/17/20 dengan hasil dari 44,5 dikalikan dalam kurung 24/25 dikurangi 82%. Kita tulis 3/17/20 ditambah hasil dari 4,5 dikalikan hasil pengurangan 24/25 dikurangi 82%, itu adalah 630/1000. Nah, seperti kita tahu bahwa pembahasan kemarin pada penjumlahan kita rubah dulu semuanya ke dalam bentuk pecahan biasa. 3/17/20 kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 77/20 ditambah 630/1000. Kita lihat di sini pada operasi penjumlahan penyebutnya belum sama. Maka kita samakan terlebih dahulu dengan mencari KPK dari 20 dan 1000. KPK dari 20 dan 1000 itu adalah 1000. Maka di sini 20 menjadi 1000 itu kita kalikan dengan 50, karena atas dikalikan 50, maka karena bawah dikalikan 50, maka atas juga dikalikan dengan 50. Ditambah karena dalam 630/1000 penyebutnya sudah 1000, maka tidak usah dirubah kembali. Nah, 77 dikalikan 50 itu hasilnya adalah 3850
per 20 dikalikan 50 adalah 1000 ditambah 630 per 1000. Pada penjumlahan pada pecahan yang kita jumlahkan hanyalah pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Maka kita jumlahkan antara 3850 dengan 630, hasilnya adalah 4480. Maka 3850 per 1000 ditambah 630 per 1000, hasilnya adalah 4480 per 1000. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. 4,14 ditambah 12,8 dikurangi 3,86. Pada soal di atas kita ketahui bahwa bentuk yang dominannya adalah desimal. Maka semuanya kita rubah ke dalam bentuk desimal. Jadi 4,14 ditambah 12,8 dikurangi 3,86. Selanjutnya kita kerjakan sesuai aturan pengerjaan hitung campur, yaitu tanda kurung, kali atau bagi, tambah atau kurang. Pada soal di atas kita tidak menemui tanda kurung atau operasi perkalian dan pembagian. Di situ hanya ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kita tahu bahwa operasi penjumlahan dan pengurangan itu adalah sama kuat. Maka yang kita lakukan adalah melakukan atau menghitung operasi yang paling kiri, di mana operasi yang paling kiri adalah operasi penjumlahan. Kita jumlahkan antara 4,14 dengan 12,8. Kita susun menurun antara 4,14 dan 12,8. Seperti kita pelajari kemarin, kalau kita menyusun atau menjumlahkan atau mengurangkan pecahan desimal, kita lihat tanda komanya harus sejajar, ya, sedangkan yang lain angkanya mengikuti seperti tampak di layar ini. Kita jumlahkan antara 4,14 dengan 12,8. Kita lihat ke bawah, di bawahnya 4 itu tidak ada angka, maka kita anggap 0. Berarti 4 ditambah 0 hasilnya adalah 4. 1 ditambah 8 hasilnya adalah 9. 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Sedangkan di atasnya 1 tidak ada angka, maka kita anggap 0. Berarti 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. Jadi 4,14 ditambah dengan 12,8 itu hasilnya adalah 16,94. Selanjutnya kita menghitung operasi pengurangannya, di mana kita hitung hasil dari 4,14 ditambah 12,8 dikurangi dengan 3,86. Hasil dari 4,14 ditambah 12,8 tadi adalah 16,94. Kita kurangkan dengan 3,86. Kita susun kembali ke bawah 16,94
dengan 3,86. Kita kurangkan. Di sini sekali lagi kita perhatikan pada penjumlahan atau pengurangan, yang kita perhatikan adalah tanda komanya. Letak komanya harus sejajar. Selanjutnya kita kurangkan seperti kita mengurangkan pada bilangan bulat. 4 kita kurangkan dengan 6, tidak bisa, maka kita pinjam 1 pada 9 menjadi 14. Kita kurangkan dengan 6, hasilnya adalah 8. Karena tadi 9 sudah dipinjam 1, maka tinggal 8 dikurangi 8 hasilnya 0. 6 dikurangi 3 hasilnya adalah 3, dan 1 dikurangi 0, karena di bawah angka 1 tidak ada angka, maka kita kurangkan 0, hasilnya adalah 1. Jadi 16,94 dikurangi 3,86 itu hasilnya adalah 13,08. Selanjutnya kita lihat contoh yang ketiga. 5 3/9 dikurangi 10/12 dikali 3,7 dibagi 45. Pada soal di atas kita lihat bahwa bentuk yang dominan adalah pecahan, maka semuanya kita ubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 5 3/9 dikurangi 10/12 dikali 3,7 kita rubah menjadi 37/10 dibagi 45, berarti kita ubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 45/1. Selanjutnya kita kerjakan sesuai aturan pengerjaan hitung campur, yaitu tanda kurung, kali atau bagi, tambah atau kurang. Pada soal di atas kita lihat bahwa tidak terdapat tanda kurung, tetapi ada operasi perkalian atau pembagian. Karena operasi perkalian dan pembagian itu sama kuat, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi yang paling kiri atau yang paling depan. Pada soal tersebut, operasi yang paling kiri adalah operasi perkalian. Maka kita lakukan operasi perkalian antara 10/12 dikalikan 3,7 menjadi 10/12 dikali 3,7 tadi kita sudah rubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi 37/10. Karena ini adalah operasi perkalian, maka pembilang kita kalikan dengan pembilang, penyebut kita kalikan dengan penyebut. 10 kita kalikan dengan 37 hasilnya adalah 370, sedangkan 12 kita kalikan dengan 10 hasilnya adalah 120. Jadi 10/12 dikalikan 37/10 itu hasilnya adalah 370/120. Selanjutnya kita lihat pada soal ada operasi pembagian. Maka kita akan melakukan operasi pembagian antara hasil dari 10/12 kita kalikan dengan 3,7 dibagi dengan 45. Jadi 370/120 dibagi dengan 45 tadi sudah kita rubah menjadi 45/1. Nah, di sini kita lihat ada operasi pembagian. Di awal tadi diketahui bahwa apabila ada operasi pembagian, maka kita rubah
dalam operasi perkalian. Jadi 370 per 120 dibagi 45 per 1, kita rubah menjadi operasi perkalian menjadi 370 per 120 dikalikan 1 per 45. Ya, kita masih ingat ya bahwa pada operasi pembagian pecahan, pembaginya apabila kita ubah ke dalam operasi perkalian, pembaginya kita balik apabila pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Nah, di sini ada operasi perkalian antara 370 per 120 dikali 1 per 45. Pada operasi perkalian, maka pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 370 dikali 1 hasilnya adalah 370, sedangkan 120 dikalikan 45 hasilnya adalah 5400. Jadi 370 per 120 dikali dengan 1 per 45 hasilnya adalah 370 per 5400. Setelah itu baru kita lakukan operasi pengurangan. Kita kurangkan antara 53 per 9 dengan hasil dari 10 per 12 dikali 3,7 dibagi 45, yaitu tadi dikurangi dengan 370 per 5400. Nah, pada operasi pengurangan apabila ada bentuknya yang belum pecahan biasa, kita rubah dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 53 per 9 apabila kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 48 per 9 dikurangi 370 per 5400. Di sini kita lihat pada operasi pengurangan ini penyebutnya belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu dengan mencari KPK. KPK dari 9 dan 5400 adalah 5400. Maka kita jadikan ke 5400. 9 menjadi 5400 kita kalikan dengan 600. Karena bawah dikali 600, maka atas juga dikali 600. Jadi 48 dikalikan 600, 9 dikalikan 600. Pada 370 per 5400 penyebutnya sudah 5400. Jadi kita tidak perlu lagi mengubahnya. 48 kita kalikan dengan 600 hasilnya adalah 28.800. Sedangkan 9 dikalikan dengan 600 itu hasilnya adalah 5.400. Jadi kita lihat nih penyebutnya sudah sama, yaitu 5.400. Karena penyebutnya sudah sama, maka pecahan tersebut bisa kita kurangkan. 28.800 dikurangi dengan 370 itu hasilnya adalah 28.430 per 5.400. Nah, anak-anak, demikian tadi pembahasan kita tentang operasi hitung campuran pada bilangan pecahan dan desimal. Ibu harapkan kalian kembali menyimak video pembelajaran ini dari awal. Kalian pelajari baik-baik sehingga kalian akan lebih mengerti materi ini. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Semoga Tuhan memberkati.